bisa diceritakan sedikit apa saja kelebihan dari Bukit Jalungga ini supaya orang-orang tahu, supaya orang-orang tertarik sehingga mereka mau datang ke sini. Oke, kami sebagai salah satu tokoh muda-mudi di Desa Jihing sangat bangga sebenarnya kita dititipkan Tuhan suatu kekayaan ini ya, kekayaan alam dalam bentuk batuan seperti ini, Bukit Jalungga. Dan orang sebenarnya sudah banyak tahu tentang Bukit Jalungga, hanya saja mungkin hanya dengar dan bahkan mungkin hanya beberapa orang sudah sampai di puncak ini. Nah, jadi Bukit Jalungga ini saya beritahu, Bukit Jalungga ini salah satu bukit yang ada di Kabupaten Sukamara. Dan saat ini setahu saya hanya ada 2 bukit yang memang orang kenal di Kabupaten Sukamara. Yang pertama adalah Bukit Jalungga, yang kedua adalah Bukit Patung di Kecamatan Baleriam. Ya. Dan saat ini Bukit Jalungga sudah masuk era baru. Kalau dulu hanya orang naik datang ke sini udah lihat-lihat. Kalau sekarang kita akan tambah lagi lebih maksimal. Nah, di sini keunggulannya yang alami yang dimiliki oleh Bukit Jalungga yang pertama adalah kita bisa melihat sunset pada sore hari. Ini sebentar lagi akan sunset nih pukul 5:30 sore. Yang kedua, kalau kita camping misalnya malam, terus pagi hari kita akan melihat sunrise ya. Itu masih seperti negeri di atas awan lah ya. Ada kabut ya, lumayan tebal lah ya, lumayan tebal, jadi seperti negeri di atas awan. Terus juga yang lain kita bisa melihat dari atas ketinggian antara wilayah Kalimantan Barat dengan provinsi Kalimantan Tengah. Karena di sebelah kanan saya Kalimantan Barat itu sudah masuk wilayah Kalimantan Barat, tepatnya wilayah Kabupaten Ketapang. Terus di sebelah kiri saya ini wilayah Kalimantan Tengah. Jadi kalau orang-orang yang ingin berwisata, ingin melihat keindahan alam dari ketinggian ya di Bukit Jalungga. Kalau bukit yang lain salah satu yang saya sebutkan tadi itu belum tereksplor secara maksimal karena saat ini belum ada akses juga bisa ke sana. Kalau di sini akses sudah enak, jalur trekking ada dan sesuai selera. Gitu ya, dan kita akan tata lagi dan kita akan promosikan lagi ke depan karena penataannya akan lebih baik lagi gitu. Akan banyak tanaman-tanaman karena temanya hijau. Oke. Kira-kira langkah seperti apa yang akan kita ambil supaya tempat ini lebih dikenal orang lagi, supaya tempat ini lebih tereksplor lagi sehingga banyak wisatawan yang berminat untuk datang ke sini? Yang pertama kami dari kelompok sadar wisata Desa Jihing itu sudah melakukan perencanaan secara detail. Yang pertama kami survei lokasi beberapa tempat, terus selain survei lokasi juga mengetahui jumlah luasan kawasan ini 6,5 hektar jumlah luasannya sampai ke sana ya. Terus juga kita survei untuk jalur trekking ya, jalur trekkingnya kita survei juga. Ada berapa tempat saat ini yang sudah selesai, ada 3 jalur trekking, ada 3 jalur alternatif, ada jalur agak ekstrim yang agak di depan saya, terus yang jalur biasanya yang sering dilewati, terus juga ada jalur di bagian bagian timur tapi belum selesai ya. Karena nanti rencana ada 3 jalur. Ya, ada 3 jalur. 3 jalur trekking. Ya. Yang jelas kita mempersiapkan itu dulu, terus sembari melakukan penataan dari bawah ke atas karena tema kita nanti selain hijau juga ada ekowisata. Jadi ke depan kita akan menanam beberapa mungkin ratusan bibit pohon buah dan saat ini juga sudah dimulai. Hanya saja saat ini kita masih proses pembersihan lebih dulu. Terus juga supaya bisa dikenal, yang jelas kita promosi kita lakukan melalui medsos, dari mulut ke mulut sudah kita lakukan baik melalui Instagram, Facebook. Memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman sekarang, sosial media lah. Oke, sip, mudah-mudahan upaya yang kita lakukan sekarang kedepannya semakin lancar dan tempat kita ini bisa menjadi semacam ikon. Selanjutnya ada pesan-pesan untuk mungkin nanti kan video ini akan kita upload ke YouTube. Adakah pesan-pesan untuk yang menonton nanti? Oke, saya mewakili atas nama pemuda Desa Jihing ya. Secara khusus saya sebagai ketua Pokdarwis, kelompok sadar wisata Desa Jihing, yang memfasilitasi kami adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukamara. Berpesan kepada kita semua, siapapun yang berkunjung ke Bukit Jalungga, mari kita jaga alam yang tersisa ini yang dititip oleh Tuhan ya. Itu yang pertama, dengan menjaga tidak membawa sampah sembarangan,
kalau naik ke atas bukit ini, kalau bawa makanan, minuman dalam bentuk plastik atau apapun jenisnya, mohon ketika kembali pulang atau turun, mohon dibawa kembali. Jangan ditinggal di sini sampahnya. Itu yang pertama. Dan kedua, dilarang merusak setiap apa yang ada di area situs ini ya, di area kawasan ini, baik itu tanaman-tanaman atau apapun itu kita larang, tidak boleh. Malah kalau bisa, kalau ada yang berkunjung ke sini, boleh bawa sejenis tumbuhan, baik itu bunga ataupun bibit buah, itu yang kita butuhkan. Terus dilarang melakukan aksi-aksi vandalisme atau coret-coret seperti yang beberapa waktu lalu. Itu nanti kita akan pudarkan kembali ya, kita akan kembalikan melalui pewarna alami nanti. Itu sangat tidak baik aksi-aksi vandalisme itu mencoret-coret situs ya, karena ini adalah situs warisan yang dititipkan Tuhan kepada kita. Terus juga kalau ke sini silahkan, siapapun nanti yang mau ke sini, siapapun silahkan mau berwisata sekaligus melihat-lihat apa yang ada di kawasan wisata Bukit Jelungga ini. Tapi dengan harapan dilarang membuat kegaduhan ya, ataupun sifatnya membuat sesuatu yang bisa dikatakan suatu pantangan di sini, berbuat macam-macam ya, macam-macam, mungkin muda-mudi kalau pacaran macam-macam, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan ya. Saya rasa itu saja. Terus yang terakhir, dilarang membakar ya, atau membakar baik itu sampah ataupun membuang puntung rokoknya, karena di sini area kawasan yang rawan terbakar dan kita saat ini sedang memulihkan untuk kita tanami berbagai macam tanaman, termasuk jenis bunga dan tumbuhan buah-buahan ya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya apa yang kita harapkan bisa segera tercapai dan sukses selalu. Amin, terima kasih.